Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah singkat Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an. Ketika Abu Ubaidah bin Jarrah meninggal dunia, Mu'adz bin Jabal berpidato di hadapan banyak orang. Ia berkata, "Wahai sekalian manusia, kalian telah dikejutkan dengan meninggalnya seseorang yang paling baik hatinya, paling jauh dari kedengkian, paling cinta akhirat, dan paling suka memberi nasihat kepada banyak orang. Oleh karena itu, doakanlah ia semoga Allah merahmati kalian." Pernah suatu hari Umar bin Khattab duduk bersama para sahabat. Lalu Umar berkata kepada mereka, "Coba kalian berangan-angan. Ada yang berkata, aku ingin rumahku penuh dengan emas, agar aku bisa menginfakkannya di jalan Allah." Umar berkata, "Berangan-anganlah lagi." Orang lain berkata, "Aku ingin rumahku penuh dengan mutiara dan jamrud, agar aku dapat menginfakkannya di jalan Allah dan bersedekah dengannya." Umar berkata lagi, "Berangan-anganlah." Mereka berkata, "Wahai Amirul Mukminin, kami tidak tahu lagi." Umar berkata, "Aku berharap rumah ini penuh dengan laki-laki seperti Abu Ubaidah bin Jarrah." Tahukah kamu siapakah orang yang diberikan pujian oleh Mu'adz dan diharapkan oleh Umar? Dia adalah Amir bin Abdullah bin Jarrah. Panggilannya adalah Abu Ubaidah. Ia termasuk salah satu dari 10 orang yang telah diberitakan tempatnya di surga dan orang yang terpercaya dari umat ini. Abu Ubaidah memeluk Islam sehari setelah keislaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia salah seorang yang mendapat petunjuk dengan perantaraan Abu Bakar. Sebagaimana para sahabat lain yang memeluk Islam, Abu Ubaidah pun mendapat penyiksaan di kota Mekah. Ia menerima semuanya dengan penuh sabar dan ridha. Kepedihan itu tidak membuatnya putus harapan dari Allah. Bahkan imannya kepada Allah semakin bertambah dan kesetiaan kepada Rasulullah semakin kuat. Ia juga termasuk salah seorang yang hijrah ke Habasyah pada hijrah kedua. Namun di sana ia tidak menemukan apa yang ia harapkan. Sekalipun di sana ia dapat menjalankan agama dengan baik, tetapi ia tidak dapat bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ia mengamasi barang-barangnya lalu kembali ke Mekah untuk berbagi dengan saudara-saudaranya dalam menerima siksaan. Bagi mereka, penyiksaan seakan-akan telah menjadi kesejukan dan kedamaian. Turunlah wahyu dari Allah yang memerintahkan nabinya agar melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Abu Ubaidah pun meninggalkan rumah dan kampung halamannya, menyingkir menyelamatkan agamanya menuju Madinah untuk bertemu orang-orang yang beriman di sana. Madinah menjadi kota iman dan kota kaum mukminin. Pedang Abu Ubaidah bin Jarrah adalah sebaik-baik pedang yang dimiliki oleh seorang laki-laki mukmin. Ia tidak menggunakannya kecuali terhadap orang-orang kafir, fasik, dan pendosa. Pedang Abu Ubaidah punya keistimewaan tersendiri. Semua orang yang ada di Jazirah Arab mengetahui betul bagaimana kedahsyatan dan kekuatan pedang ini. Mereka selalu menghindari pedang tersebut karena takut mati kena tebasannya. Tidak seorang pun pernah membayangkan kalau suatu hari nanti pedang Abu Ubaidah bakal menebas leher ayah kandungnya sendiri. Betul, Abu Ubaidah telah membunuh ayahnya. Bagaimanakah ceritanya? Ayah Abu Ubaidah yaitu Abdullah bin Jarrah adalah seorang kafir. Ia banyak menyiksa dan menyakiti orang-orang muslim hingga Abu Ubaidah dan orang-orang Islam lainnya hijrah ke Madinah. Setelah itu datanglah pasukan dari penduduk Mekah ingin memerangi kaum muslimin, yaitu pada perang Badar. Di antara tentara muslimin terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah yang berada di bawah panji la ilaha illallah. Sedangkan di antara pasukan orang-orang kafir Mekah tersebut Abdullah bin Jarrah ayah Abu Ubaidah. Abdullah menyerang pasukan kaum muslimin dengan ganas. Maka ketika Abu Ubaidah melihat bapaknya seperti itu, ia bersembunyi dan menjauhinya. Akan tetapi sang ayah selalu kembali menyerang. Setiap kali Abu Ubaidah berusaha menjauh dari ayahnya, setiap kali itu pula ayahnya mendekat dan ingin membunuhnya, sambil membunuh beberapa orang muslim lainnya. Hatinya bimbang, siapa yang akan dia tolong, Allah atau bapaknya?
dan jawaban datang begitu cepat, ia harus menolong agama Allah. Abu Ubaidah mengayunkan pedangnya ke arah sang ayah yang kafir dan tepat mengenai lehernya. Akhirnya sang ayah jatuh dan mati. Nasab Abu Ubaidah telah terputus dari ayahnya sejak ia memilih jalan iman dan sang ayah menolak jalan tersebut. Abu Ubaidah selalu merasa bersalah dan bersedih atas kejadian itu, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, "Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung." Surat Al-Mujadilah ayat 22. Pada perang Uhud, orang-orang musyrik berhasil mengepung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin membunuh dan menghabisi beliau. Setelah barisan kaum muslimin dapat diterobos dan kocar-kacir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena senjata. Gigi taring beliau tanggal dan kepalanya terluka. Seorang musuh dari pihak musyrik bernama Ibnu Qam'ah mendekat. Ia mengayunkan pedangnya mengenai Rasulullah SAW hingga dua keping dari pecahan baju besi Rasulullah tertancap di bagian pelipis beliau. Abu Bakar dan Abu Ubaidah mendekat. Abu Bakar bermaksud mencabut dua kepingan besi itu, namun Abu Ubaidah mencegahnya. Dia ingin mendapatkan kemuliaan tersebut. Dia berkata, "Demi Allah, serahkan hal ini padaku." Dengan menggunakan giginya, Abu Ubaidah mencabut dua besi yang tertancap tersebut hingga giginya patah. Namun akhirnya gigi Abu Ubaidah yang patah itu malah menambah keindahan parasnya. Sebagaimana kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Ubaidah bertambah tampan karena giginya yang patah. Rasulullah SAW sangat mencintai Abu Ubaidah. Beliau bersabda, "Sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan. Adapun orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah." Seorang utusan dari Yaman datang dan meminta kepada Rasulullah SAW seorang laki-laki yang dapat mengajarkan mereka Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW mengutus Abu Ubaidah kepada mereka. Beliau memegang tangan Abu Ubaidah dan berkata, "Dia adalah orang yang paling dipercaya umat ini." Ada suatu riwayat yang menarik dari kisah Abu Ubaidah. Diriwayatkan bahwa sebelum perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah mengutusnya bersama 300 sahabat untuk menghadapi kafilah milik kaum Quraisy yang akan melewati jalur pantai. Abu Ubaidah bertindak sebagai pemimpin pasukan. Saat menanti kedatangan kafilah tersebut, mereka kehabisan bekal. Rasa lapar menyerang mereka, tapi mereka tidak punya perbekalan yang cukup. Akhirnya mereka hanya makan dedaunan yang jatuh dari pohon. Demikianlah pasukan ini dinamakan dengan pasukan Al-Khabt, artinya pasukan yang makan daun-daun yang jatuh ketika pohon digoyangkan. Tidak ada lagi makanan yang dimiliki oleh pasukan kecuali kurma dari sisa makanan mereka. Setiap hari Abu Ubaidah memberikan sebiji kurma kepada mereka. Kurma tersebut dikulum, diiringi dengan minum air putih. Ini cukup buat mereka sampai malam. Saat mereka dalam keadaan sangat lapar, Allah menurunkan bantuannya dan memunculkan dari dalam laut binatang ambar. Ambar adalah sejenis ikan paus. Dari tubuh ikan ini terdapat minyak wangi yang namanya ambar. Kaum muslimin memanfaatkan ikan tersebut untuk dimakan dagingnya, dan minyaknya dipakai untuk menggosok badan melindungi kulit dari panasnya sinar matahari. Mereka memakannya sampai kenyang. Setelah sekian lama kelaparan, setelah mereka kembali dari perang dan menemui Rasulullah, mereka menceritakan kisah ikan ambar tersebut kepada beliau. Beliau berkata, "Itu adalah rezeki yang diturunkan oleh Allah kepada kalian.
apakah kalian membawa sebagian dagingnya?" Abu Ubaidah mengeluarkan daging ambar yang dibawanya itu. Kemudian Rasulullah memakannya bersama para sahabat. Demikianlah para pasukan perang yang pernah kelaparan dan hanya makan dedaunan pohon tersebut, membagikan makanan yang merupakan rezeki dari Allah kepada penduduk Madinah. Setelah Rasulullah SAW meninggal, pedang Abu Ubaidah senantiasa dipergunakan untuk berjuang di jalan Islam. Dia adalah panglima perang pasukan kaum muslimin pada berbagai penaklukan di negeri Syam. Dia juga yang menjadi panglima pada perang Yarmuk, berhasil mengusir pasukan Romawi dari negeri Syam dan mengembalikan Baitul Maqdis ke tangan kaum muslimin. Setelah itu Umar mengangkatnya sebagai gubernur wilayah Syam. Suatu ketika Umar ingin menguji Aminul Ummah dan sahabat Rasulullah tersebut, maka pergilah ia ke negeri Syam dan disambut oleh semua penduduk di sana. Akan tetapi Abu Ubaidah tidak bersama mereka. Umar berkata, "Di mana saudaraku?" Mereka menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, siapa saudaramu?" Umar menjawab, "Abu Ubaidah bin Jarrah." Mereka menjawab, "Sebentar lagi ia akan datang." Abu Ubaidah datang lalu berpelukan dengan Umar radhiyallahu an. Setelah itu Umar mendatangi rumah Abu Ubaidah. Di rumah itu Umar hanya melihat pedang, tameng, dan pelana kuda. Umar berkata, "Kenapa kamu tidak melengkapi rumahmu dengan perabotan seperti rumah sahabat yang lain?" Abu Ubaidah menjawab, "Hal itu bisa menjadi bahan pertanyaan orang." Umar bertambah yakin akan keikhlasan saudaranya Abu Ubaidah. Dia adalah seorang mujahid yang hanya memerlukan pedang yang dapat digunakan untuk melawan musuh, perisai untuk menangis serangan, dan kuda untuk tunggangan. Dia tidak membutuhkan yang lain selain mati syahid. Abu Ubaidah pernah berkata, "Dia adalah manusia yang berkulit merah atau hitam, merdeka atau hamba, orang Arab atau bukan. Jika aku mengetahui bahwa takwanya lebih baik daripada aku, maka aku akan mencintainya." Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Surat Al-Hujurat ayat 13. Abu Ubaidah menghabiskan sisa hidupnya di negeri Syam. Sejak awal penaklukan hingga wafatnya ia tidak pernah meninggalkan Syam. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya kaum muslimin ditimpa wabah penyakit yang merenggut banyak nyawa para sahabat. Wabah penyakit itu dinamakan Ta'un Amwas. Ketika wabah ini menjangkit, orang-orang mengatakan bahwa Allah sedang murka terhadap kaum muslimin. Abu Ubaidah tampil berkhutbah di depan kaum muslimin dan berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya penyakit ini adalah rahmat dari Allah, doa nabi kalian dan sebab kematian orang-orang soleh sebelum kalian." Abu Ubaidah memohon kepada Allah agar dijadikan salah satu dari mereka yang meninggal pada musibah tahun itu. Allah mengabulkan doa Abu Ubaidah. Tidak berapa setelah itu, Allah mewafatkannya pada tahun 18 Hijriah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ketika Umar menghadiri pemakaman Abu Ubaidah, ia berkata, "Sekiranya Abu Ubaidah bin Jarrah masih hidup, aku akan menjadikannya sebagai khalifah. Jika Allah nanti menanyaiku mengapa aku mengangkatnya menjadi khalifah, akan aku jawab, sesungguhnya pada setiap umat ada orang yang terpercaya. Adapun orang yang terpercaya umat ini adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka keselamatan bagi Abu Ubaidah di dunia dan akhirat." Demikian kisah singkat sahabat Rasulullah SAW Abu Ubaidah bin Jarrah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum